Halo Think Listeners, kembali lagi sama Umi dan Kak Grace di sini. Halo. Aduh, Kak Grace, aku pengen tanya nih ya. Kalau misalnya Kak Grace sedang mengalami kondisi yang nggak baik-baik aja, atau bikin Kak Grace tuh ngerasa ngedown gitu, nggak boleh ngomong apapun, takut ngomong apapun ke siapa aja gitu ya, mau ke pasangan atau ke keluarga gitu. Kak Grace tuh bakalan berbuat apa? Yang pertama mungkin aku berusaha untuk nangis. Nangis ya, itu solusi sih bener. Gak apa-apa ya nangis tuh ya, bener. bukan Mengurangi cengeng. ketegangan itu dengan cara nangis gitu ya. Kalau memang lagi gak bisa ngapa-ngapain. Cuman kadang-kadang faktanya Yumi, semakin kita dewasa tuh semakin susah nangis loh. Masa sih? Iya, kamu ngerasain gak? Ngerasain sih, makin jadi kayak gak heartless juga ya, tapi tough aja ya, agak tough gitu. Makin susah aja gitu untuk hadir buat emosi diri sendiri. Bener ya, kayak ada nangis juga kayak nggak nyelesain apa-apa lagi gitu. Pikiran-pikirannya udah judgmental ke diri sendiri. Teriak aja sih sebenarnya, teriak. Ya bisa. Kalau nangis nggak bisa teriak. Atau kalau nggak ya lakukan olahraga gitu ya, olahraga yang cukup menguras energi. Tadi aku juga kan kepo kan sama Kak Grace, aku tanya di off cam, Kak Grace sebagai psikolog gimana nanggepin banyak orang, tapi Kak Grace juga ditanggepin nggak gitu sebagai manusia ya, bukan sebagai psikolog gitu. Iya betul. Terhadap suami, tapi suami bagaimana? Yang pertama memang mau nggak mau aku butuh memastikan support sistemku itu ready ya. Kalau pasangan kan juga manusia ya, kadang-kadang dia lagi ada punya complication mattersnya sendiri. Aku juga konseling Umi. Yes, supaya aku merawat diriku sendiri. Karena kan kebutuhan kewajibanku atau tuntutan pekerjaanku kan merawat orang lain. Masih kalau nggak dirawat juga mau gimana? Tumbang juga pada akhirnya. Iya benar. Gitu. Jadi salah satunya aku sendiri pun konseling. Gitu. Harus tetap waras ya, tidak menjadi cegil kayak aku ya. Bahasa anak sekarang tuh cegil. Umi cegil juga. Aku cegil, aku mau dicintai secara brutal dan ugal-ugalan. Oke deh, ini ada case selanjutnya, ada caller juga ya. Ini Keisha, ya ampun, 13 tahun. Keisha 13 tahun dari Jakarta Timur. Halo Keisha, Dede. Halo Kak Umi, Kak Grace. Hai. Kamu masih SMP ya? SMP ya? Iya Kak, aku masih SMP. Aduh. Kenapa nih mau telepon nih? Ada apa? Kak Umi, Kak Grace. Iya. Aku mau cerita, tapi aku tuh kayak nggak tahu sih ini aku tuh lebay nggak sih, kayak masih 13 tahun tuh udah curhat gini gitu. Cuma aku juga bingung. Kenapa tuh? Jadi di sekolah tuh kan kayak ada senior nih cowok suka sama aku. Terus ternyata ada senior juga nih cewek suka sama kakak yang itu, kakak cowok itu. Nah, dia tuh si kakak cewek ini tuh tahu kalau misalnya si kakak cowok ini suka sama aku. Terus aku pernah dilabrak deh sama mereka. Kayak dibully gitu. Kamu sampai diapain tuh? Waktu itu tuh aku pernah ke kantin tuh, rambut aku dijambak. Aduh. Dari belakang, terus kayak aku juga nggak tahu, maksudnya kakak cowok itu kan suka sama aku ya, berarti aku cantik dong. Iya dong, pasti. Terus kayaknya dia takut kalah saing ya. Apa gimana sih Kak? Cuma aku suka sebel aja gitu sama kakak itu. Cuma aku nggak berani nih buat ngomong ke guru ataupun ke orang tua aku. Tapi ada teman kamu yang lihat kejadian itu? Ada, cuma ya mereka juga takut kan, karena mereka keroyokan Kak, rame-rame. Ini bullying ya? Ini bullying ya? Iya betul. Selain di sekolah, di media sosial pun mereka tuh kayak ikut-ikutan komen di Instagram aku, di media sosial ke sosmed gitu. Ya. Hate comment jadinya. Gitu. Jadi gimana cara melawan mereka ya? Karena aku bingung sih. Tapi aku juga takut gitu, maksudnya sama mereka kan karena rame ya. Mereka keroyokan, terus aku sendiri. Ngaruh ke sekolahmu nggak? Kamu ketemu terus dong tiap hari sama seniornya? Nah itu yang bikin aku takut ke sekolah, makanya nih harus ketemu mereka lagi. Kan kalau di kantin kan pasti ketemu kan Kak, istirahat. Iya benar. Ini masalahnya terus pulang sekolah juga kan gitu.
Betul. Ini masalahnya penting banget ya. Ini karena bullying tuh bisa jadi budaya gitu ya. Dan ngaruh ke akademis. Kenapa sih selalu ada bullying di hidup ini gitu perkara pengen kelihatan menonjol aja gitu. Gimana nih Kak Grace orang-orang yang dibullying gini? Iya, pelaku bullyingnya yang kakak kelas tadi ya mungkin memang merasa tersaingi ya dengan si Keisha gitu. Nggak tahu tuh masalahnya di mana, tapi yang jelas merasa tersaingi dan menunjukkan perasaan nggak terimanya itu dengan melakukan kekerasan. Nah, mau nggak mau, apalagi ini sudah terjadi di sekolah ya, mau nggak mau Keisha kayaknya kamu segera menemukan bantuan dari wewenang yang lebih atas, misalnya guru atau guru BK. Biasanya di sekolah kan ada guru BK. Jadi bisa ini ada counseling ya. Betul, cerita sama guru BK-nya. Jadi kamu bisa. Kenapa Keisha? Tapi aku takut. Nanti kan pasti kalau guru BK kan pasti dipanggil juga kan. Pasti aku dipanggil, kakak kelas itu dipanggil. Jadi kayak aku takut sih. Nanti pulang malah dari guru BK kamu pulang makin iya betul Kak. Gitu. Nah, yang pertama memang mau nggak mau kamu kayaknya sesegera mungkin mendapatkan pertolongan gitu ya, karena sekali lagi bully itu karena dominansi. Pelaku bullying itu merasa berhak untuk bisa mendominasi orang lain dengan cara kekerasan, sehingga kalau kamu terus-menerus di situasi ini ya sama aja, mereka juga akan tetap melakukan hal yang sama. Tapi at least kalau kamu lapor ke guru BK, maka ada orang lain yang harapannya membantu untuk mengawasi perilakumu dan perilaku si kakak kelas ini. Ya, jadi pengawasnya bertambah. Pengawas dan masih aman ya berarti ya gitu. Merasa Keisha-nya juga merasa aman gitu ya. Yang kedua memang mau nggak mau coba ajak teman-temanmu untuk dalam tanda petik berpihak padamu gitu ya. Tolong dong kalau misalkan si kakak kelas itu lewat, mungkin bisa kasih tahu aku supaya aku bisa pilih jalan yang lain. Atau aku pilih daripada ke kantin kayaknya terlalu membuka kesempatan untuk ketemu kakak kelas itu, apa aku bawa bekal dari rumah ya misalnya gitu. Nah, jadi memang kayaknya perlu menghindari dan mengurangi interaksi dengan si kakak kelas. Iya, karena kalau yang aku lihat ya, ini orang-orang yang begini makin diladenin tuh makin demen, makin ngerasa oh iya nih, jadinya kan kena kan lo perangkap gue, lo juga takut kan gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini semakin suka gitu semakin ditanggepin gitu. Berasa ditantang lagi. Gitu. Aku kalau jadi kakaknya udah nggak berani. Terus malah sebenarnya nggak selain di kantin gitu tahu Kak. Jadi waktu itu awalnya malah kayak dia datengin ke kelas aku gitu, kayak mana yang namanya Keisha kayak gitu. Terus pas aku tiba-tiba dilempar gitu, aku nggak tahu apa-apa, aku jadi kayak bingung gitu kan awal-awal tuh. Kayak gitu, terus akhirnya ya itu, terus tiba-tiba ketemu di kantin, tiba-tiba rambut aku dijambak, aku kayak kayak sinetron nih bener ya. In real life tuh ada ya di sinetron kayak namanya Keisha gitu ya. Ya ini nggak lebay sih Keisha. Keisha kan tadi awalnya bilang ini lebay nggak sih? Enggak, justru ini bagus ya Keisha sharing sama kita jadi tahu, dan ini bisa jadi take listeners bisa tahu gitu ya, ini perbuatan yang salah, bullying itu salah banget gitu. Dan mungkin juga selain Keisha ada orang lain yang ngalamin hal yang bener. sama. Tapi ada nggak sih Kak kayak undang-undang di Indonesia tuh kayak tentang pembulian gitu? Ada ya sebenarnya, ada ya, pasti ya. Ada, tapi aku juga kebetulan tidak hafal ya undang-undang nomor berapa, cuman memang ada. Dan itu juga, tapi konsekuensinya memang pada akhirnya kembali kepada stakeholder. Artinya kalau ini terjadi di sekolah, maka mau tidak mau guru, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain yang memang relate dengan kondisi siswa ini juga harus tahu gitu, bahwa di sekolahnya itu terjadi hal-hal yang merugikan banyak orang. Betul. Jadi memang sesegera mungkin Keisha kamu mendapat pertolongan dari orang yang lebih dewasa, guru BK mungkin atau guru-guru lainnya, berharap supaya guru-guru ini dalam tanda petik berpihak padamu gitu ya, memberikan pengawasan yang lebih. Kamu juga berani terbuka tentang apa yang terjadi padamu, sehingga guru-guru itu juga bisa berperan lebih gitu ya untuk memberikan perlindungan. Nah, kita lihat nanti apakah setelah guru tersebut mungkin akan menegur kakak kelasmu, akan ada perubahan sikap atau gimana kelanjutannya. Siapa tahu setelah beberapa guru itu terlibat, ambil tindakan, mungkin saja
pelaku mungkin jera gitu. Atau gimana kita lihat kebijakan sekolah itu seperti apa terhadap kasus ini. Karena kalau sudah begini situasinya di sekolah, memang kan jauh lebih baik jika guru, bahkan mungkin kalau perlu orang tua gitu ya, terlibat di dalam kondisi ini. Gitu. Jadi Keisha harus lebih berani speak up dan ngomong secara baik-baik ke ibu, ke ayah, dan kepada sekolah, ke pihak sekolah gitu. Karena kalau Keisha nanti komunikasiin ke ayah dan ibu, menurut aku secara kayak aku dibully langsung kayak gitu kan, mereka kaget dan pasti tidak menerima anaknya digituin seperti itu sama orang lain. Jadi Keisha harus bilang kenapa masalahnya ini ada, kenapa kakak kelasnya tuh bisa sampai seperti itu. Gitu. Jadi Keisha harus berani ya, speak up ya. Jadi pelan-pelan aku coba ngomong sama orang tuaku gitu ya Kak. Dan kepada pihak sekolah. Nanti aku juga minta bantuin sama teman-teman juga ya. Gitu. Apakah terjawab Keisha? Terjawab Kak. Terima kasih loh Keisha. Semoga kakak kelas aku nonton TikTok ya, biar dia tahu kalau bully itu nggak baik. Gitu. Langsung nanti di-share ya ke story-nya Keisha ya untuk nonton TikTok, biar kakak kelas atau teman-teman Keisha nih nonton juga, gitu. Sadar. Biar nonton, biar gak sadar. Boleh ya. Itu nih. Thank you ya. Terima kasih ya. Kakak Grace, terima kasih ya. Sama. Sukses ya sekolahnya ya. Jangan takut-takut sekolah ya. Thank you Keisha. Gimana nih Kak Grace ngelihat para bullying ini, korban-korbannya, pelakunya juga sebenarnya harus banget dikasih efek jerak sih kalau menurut aku ya. Mendapatkan konsekuensi yang buat mereka tuh berhenti kapok gitu pokoknya ya. Dikelitikin sampai nggak bisa napas juga bisa ya tuh kencing-kencing gitu ya. Para bullying ini nggak boleh karena kita udah 2024 makin maju tuh harusnya makin diminim ya. Nggak mengulang lagi perilaku yang merugikan seperti itu. Benar banget nih. Dan untuk para korban bullying seperti apa Kak Grace? Semangatnya? Mau nggak mau perlu banget untuk mencoba terbuka supaya kamu ditolong, supaya kamu nggak ngerasa sendirian. Karena kalau orang tuh kalau ngerasa makin sendirian dia makin tenggelam, makin terpuruk. Jadi kalau terbuka itu awal dari mendapatkan pertolongan. Pokoknya jangan takut-takut ya. Oke deh, ini untuk para TIK listeners langsung aja cerita ya untuk sharing-sharing kayak kita. Jangan takut, jangan sungkan karena kita tidak akan menghakimi, tidak akan menyudutkan. Dan kalian jangan lupa download Gtunes, kamu juga bisa dengarkan lagu di sana, nonton film, pokoknya semuanya komplit cuma di Gtunes. Download aplikasinya, follow juga Instagramnya Gtunes ID dan juga subscribe YouTube channelnya Gtunes. Mau marah, nangis, kesel, teriak, Umi pokoknya siap sama Kak Grace ya. Jadi pendengar yang baik untuk kalian. Untuk sekarang kami berdua pamit. Aku Umi Kuari, Grace Mareta pamit. Dan jangan lupa selalu nonton TikTok. Sampai jumpa di TikTok selanjutnya. Bye. See you. Hello. TikTok, acara call in menyediakan forum anonim, bebas dan aman banget bagi kalian yang punya keresahan, komsu, selfie, red flag atau apapun itu. Nggak mengkritik dan semua topik boleh dibahas.